Orang bijak mengatakan bahwa hasil yang kita peroleh di masa depan adalah buah dari keputusan yang kita lakukan sekarang. Meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian, tapi kita bisa meningkatkan kemungkinan kesuksesan dengan melakukan perencanaan pada setiap kegiatan. Hal ini berlaku pada seluruh aspek kehidupan, baik di dalam urusan pribadi maupun di dalam perusahaan. Bagi seorang pengusaha di bidang peternakan, perencanaan menjadi hal yang sangat vital karena mengingat karakteristik bisnis di bidang peternakan yang penuh dengan ketidakpastian. Hai, aku Nabila Sarina Rulita. Selamat datang di program Belajar Jadi Pengusaha. Perencanaan agribisnis didefinisikan sebagai dokumen yang memuat strategi usaha, tujuan, dan bagaimana bisnis itu dijalankan untuk dapat mencapai tujuannya. Pelaku usaha akan diarahkan secara sistematis terhadap seluruh aspek usaha sehingga mereka lebih memahami bisnis, industri, dan pasar di mana usaha mereka berada. Teman-teman pasti juga tahu kalau di masa sekarang banyak tumbuh usaha agribisnis skala kecil. Karena semakin banyak yang tahu bahwa peranan agribisnis skala kecil ini akan semakin penting dan memiliki keunggulan dikarenakan beberapa faktor. Usaha kecil relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal untuk investasinya, bisa bergerak dengan luas, menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat persoalan birokrasi, memiliki tenaga penjualan, dan wirausaha yang bertempo secara alami. Perubahan selera konsumen semakin bergeser dari produk yang tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk yang lebih tepat untuk dilayani usaha kecil. Sebelum memulai usaha apapun itu, kita pasti membutuhkan namanya perencanaan. Salah satu bentuk perencanaan bisnis adalah kita dapat menggunakan bisnis model kanvas atau kita singkat BMC. Bisnis model kanvas adalah model penyusunan strategi bisnis untuk menjabarkan ide dan konsep secara visual. Bisnis kanvas dapat dikatakan sebagai versi ringkas dari bisnis plan yang terbilang lebih detail. Visualisasi bisnis kanvas dilakukan dengan menyusunnya dalam kolom atau kotak-kotak. Nah, di sanalah para pelaku bisnis menyematkan visualisasi ide mereka sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, agar lebih mudah dipahami, sekarang saya akan tunjukkan penerapan bisnis kanvas pada usaha kefir susu kambing. Pernahkah teman-teman dengar apa itu kefir? Ya, kefir adalah produk olahan hasil fermentasi susu dengan bantuan starter yang diinokulasikan dan menghasilkan rasa asam dan beralkohol. Sekarang, gimana cara kita menuliskan ide bisnis kefir di dalam bisnis kanvas? Bisnis kanvas memiliki 9 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, ada yang namanya segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini mengenai target konsumen produk kita atau siapa yang akan membeli produk. Nah, pada bisnis kefir, segmen pelanggannya adalah yang pertama, semua kalangan usia masyarakat karena produk ini baik bagi kesehatan, dan yang kedua adalah masyarakat yang mempunyai gangguan pencernaan seperti intoleransi laktose. Komponen selanjutnya adalah proporsi nilai, atau nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Contohnya, kefir diolah berbagai rasa, ada yang original, vanila, jambu, bunga telang, dan buah naga. Selanjutnya ada yang namanya saluran. Proporsi nilai tadi akan disampaikan ke pelanggan melalui proses komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan, misalnya melalui media sosial, melalui pameran, atau dengan brosur. Lalu ada hubungan dengan pelanggan, yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing segmen pelanggan. Hal ini bisa kita lakukan dengan penjualan melalui offline dan online store, promo saat grand opening bisnis kefir, yang ketiga, diskon untuk pelanggan, keempat, reseller dengan harga yang berbeda, kelima, menyediakan layanan kritik dan saran sebagai feedback untuk pengembangan usaha kita. Komponen selanjutnya ada arus penerimaan, atau penerimaan yang didapatkan yang bersumber dari banyaknya penjualan produk sebagai sumber utama. Tentu saja dalam bisnis kefir, arus penerimaannya adalah hasil dari penjualan kefir tersebut. Kemudian ada sumber daya utama, atau aset yang dimiliki agar bisnis bisa terus berjalan. Contohnya, peralatan penampungan susu. 2. Peralatan pengolahan kefir. 3. Tenaga kerja. Dan keempat, modal atau uang. Selanjutnya ada aktivitas kunci, atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan proporsi nilai dan menyampaikannya kepada konsumen. Ini bisa dilakukan dengan pengadaan bahan baku. Kalau untuk kefir berarti bahan bakunya susu kambing dan starter, lalu pengolahan susu menjadi kefir, penambahan varian rasa, lalu setelah jadi kita bisa promosikan dan distribusikan ke konsumen. Selanjutnya ada partner kunci atau mitra, yang merupakan sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi kita sebagai wadah kerjasama. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan kelompok ternak kambing perah sebagai supplier bahan baku susu dan pedagang buah untuk supplier jus buah sebagai varian rasanya. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting adalah biaya. Biaya di sini bisa meliputi biaya pembelian susu kambing, biaya pembelian starter, biaya pembelian jus atau ekstrak buah, biaya kompor gas untuk pengolahan kefirnya, biaya air dan listrik, biaya tenaga kerja, biaya pengemasan, dan biaya pemasaran. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi gambaran untuk teman-teman ketika akan membuat suatu usaha.
It's okay to start your business, but jangan lupa untuk selalu merencanakan bisnis kalian. Thanks for watching and bye!